maupun di perguruan tinggi lain. Harusnya kata sebelum Universitas Pajajaran apa, Muti? Ada pengantar ya, sama dengan di perguruan tinggi lain ya. Baik di Universitas Pajajaran gitu ya. Ya, Muti ya. Silakan Iya dijawab, Ibu, Muti. baik Ibu. Ya, oke. Ini agak delay ya kalau di sini ya. Jadi responnya tidak cepat ya. Baik. Berikutnya masuk ke abstrak, Muti, coba lihat Ibu. Ya, oke. Muti, Ibu pengen tahu dulu, kalau abstrak itu berisi apa aja sih? Abstrak diisi dengan fenomena, terus tujuan, eh, metode penelitian, dan juga hasil saran Ibu. Oke, kalau melihat di aturan penulisan abstrak, abstrak itu sebetulnya tidak usah ada rekomendasi atau saran, ya. Jadi hanya latar belakang sedikit, kemudian tujuan penelitian, metode dan hasil itu saja. Nanti Ibu minta diperbaiki ya di abstraknya ya, karena nanti ini akan dibaca oleh semua yang memang kalau ada yang hafal bagaimana tata cara penulisan abstrak nanti dia protes gitu ya. Kenapa di abstrak harus ada rekomendasi begitu ya? Nah, oke. Kemudian kalau kata kunci itu fungsinya buat apa, Muti? Sebagai ini Bu, yang kunci di judulnya itu Ibu. Kunci di judulnya bukan. Kenapa kita di abstrak atau di karya ilmiah itu harus mencantumkan abstrak? Buat apa, Muti? Karena abstrak ini berisi dengan rincian terkait tugas akhir, penulisan tugas akhir ini Ibu. Ya, jadi sebetulnya kata kunci itu digunakan ya dibutuhkan pada saat orang-orang itu akan mencari apa namanya jurnal atau artikel yang berkaitan dengan perencanaan pendapatan begitu ya. Nah, ketika orang mengetik satu kata atau frasa terkait dengan perencanaan penerimaan, maka bisa langsung merujuk ke penelitiannya Mutiara gitu ya. Nah, jadi fungsi dari kata kunci itu Muti gitu ya. Dan isinya juga harus bermakna, tidak hanya perencanaan. Di sini kan kalau mau ditulis perencanaan, PBB, kemudian Bapenda, gitu ya. Nah, sebetulnya keyword itu kan harus berisi frase yang bermakna, begitu ya. Nah, nanti kalau misalkan gini, kalau Ibu mau mencari penelitian Muti, Ibu ngetik perencanaan aja. Yang keluarnya kan tidak langsung spesifik kepada penelitian Muti. Perencanaan itu banyak sekali. Ya, jadi mungkin boleh berupa kata di kata kunci itu, boleh berupa frasa gitu ya, frase gitu. Jadi kalau Muti mau tulis perencanaan, penerimaan, PBB, P2, misalkan begitu ya. Jadi tidak hanya satu kata aja, keyword itu bisa berupa frasa yang bermakna. Sehingga nanti akan merujuk Ibu ngetik itu langsung ke penelitian yang sesuai dengan topik yang Ibu inginkan. Paham ya Muti ya? Paham Ibu? Ya, oke. Nanti Ibu minta diperbaiki kata kuncinya, gitu ya. Kemudian selanjutnya, eh, kan karena Muti sama Ibu juga ya bab satu seminar usulan risetnya ya. Betul Ibu. Ya, oke. Jadi apa yang Ibu minta direvisi pada saat hasil seminar usulan riset sudah Mutiara perbaiki dan memang tata cara penulisan bab satu, bab 2, bab 3-nya sudah oke gitu ya. Nah, ini sekarang masuk ke pembahasan hasil penelitian Muti. Muti pertanyaan penelitiannya ada berapa? Setidaknya ada banyak Ibu, tiap subbab itu terdiri dari kurang lebih 4 sampai 5 pertanyaan Ibu. Pertanyaan penelitiannya. Dan itu dijawab. Dijawab sama Muti di mana? Ibu, pertanyaan penelitiannya hanya satu Ibu, bagaimana perencanaan Nah, penerimaan satu PBB. kan. Ya, Ya. Muti menjawab pertanyaan penelitian di mana? menjawabnya terkait dengan proses
proses perencanaannya itu Bu, terdapat langkah-langkah yang Di bab dari berapa? teori Di bab berapa? yang Muti menjawab pertanyaan penelitian di bab berapa? pada bab 4 Ibu. Bab 5. Jadi kesimpulan itu berisi jawaban dari pertanyaan penelitian. Ya, di kesimpulan. Nanti apa yang Muti lakukan di bab 4 itu adalah jawaban dari apa? Kalau bab 4 itu membahas apa, Mut? Membahas terkait langkah-langkah perencanaan penerimaan Bab PBB. 4, bab 4 itu adalah membahas fenomena yang Muti temukan. Gitu ya? Iya betul nggak, Mut? Baik, iya Iya. betul Ibu. Iya, jadi kan ternyata nanti kan setelah hasil turun ke lapangan, Muti itu kan akhirnya mendapatkan informasi banyak ya. Oh, ternyata perencanaan di Bapeda itu seperti ini. Dikaitkan dengan teori dari Siagian, ternyata langkah-langkahnya seperti ini. Nah, itu sebetulnya langkah-langkah yang di bab 4 itu adalah menjawab fenomena dari penelitian yang Muti buat di bab 1 itu. Nah, gitu ya. Sekarang Ibu mau tanya, apakah fenomena di bab 1 itu terjawab setelah Muti turun ke lapangan, kemudian mengolah data, memberikan wawancara dengan para informan itu menggunakan teori dari Siagian. Coba ceritakan, terjawab nggak fenomenanya? Terjawab Ibu, karena pada fenomena itu dijelaskan terkait eh, realisasi dari penerimaan jenis pajak daerah ini terus mengalami peningkatan, tapi terdapat jenis data pajak ini yang tidak mencapai target. Nah, fenomenanya ini PPT dan juga transaksi PPT pun menunjukkan capaiannya yang belum maksimal. Lalu transaksinya juga lebih rendah pada tahun 2023. Nah, sehingga ternyata dalam hasil penelitian saya fenomena ini terjawab pada langkah-langkah perencanaannya ada hambatan, diantaranya pada pengumpulan data, pada langkah pelaksanaan, serta pada langkah evaluasi, yang mayoritas ini masalahnya ada di tahap pengumpulan data, sehingga datanya ini masih belum relevan gitu, yang ada di PBB dengan ada kondisi di lapangan. Kemudian juga pada tahap pelaksanaan ini, ternyata ada hambatan, yaitu eh, pada saat pelaksanaan ini, Babin Kota Bandung ini SDM untuk melakukan terkait alternatif yang dilakukan belum ada SDM-nya yang memenuhi. Jadi alternatif yang dipilih ini belum maksimal gitu. Jadi selanjutnya di tahap evaluasi juga terdapat masalah ibu terkait dengan evaluasi yang dilakukan ini masih sama, yaitu terkait hambatan-hambatan yang ada pada langkah sebelumnya. Jadi evaluasinya belum maksimal belum dilakukan. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, berarti kan untuk apa sebetulnya ya Mutiara itu turun ke lapangan, kemudian membuat bab 4 dan bab 5 itu semua dalam rangka untuk menjawab fenomena yang Mutiara temukan pada saat observasi awal gitu ya. Nah, tadi kalau tadi jawabannya sudah bisa Ibu terima bahwa ternyata memang fenomena yang diangkat oleh Muti teh terjawab pada saat Muti turun ke lapangan. Dan ternyata perencanaan di sana itu kalau menggunakan teori dari Siagian, dari 7 itu ada 3 ya yang belum efektif ya, belum maksimal ya. Ya betul Ibu, belum dilakukan dengan baiknya itu ada 3 langkahnya Ibu. Oke. Nah, jadi kan memang dari rangkaian penelitian Muti itu sudah jelas ya benang merahnya, kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, itu intinya ya dari penelitian yang Muti lakukan ya. Dari mulai pengangkatan fenomena, kemudian bisa terjawab di bab 4 ya, hasil informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian pertanyaan penelitian dijawab di kesimpulan. Gitu ya. Jadi memang Ibu melihat Betul itu. penelitian Muti itu, ya, jadi Ibu melihat bahwa penelitian Muti itu alurnya sudah betul, kemudian cara mengolah data yang diperoleh juga, kemudian berdasarkan teori dari Siagian yang digunakan oleh Muti. Oke ya. Nah, karena Muti itu apa namanya sarjana terapan vokasi, hasil penelitian ini sudah disampaikan kepada para informan atau kepada instansi. Sudah Ibu, saya kemarin sudah menyampaikan kepada informat dan alhamdulillah diterima terkait hasil penelitian saya Ibu. Gitu. Kemudian, hmm,
Muti memberikan saran apa? Saran di bab 5, apakah sesuai dengan hasil data yang diperoleh Muti dari 7 langkah-langkah perencanaan penerimaan itu, apakah sama nggak? Jadi kekurangan di Bapenda itu, misalkan 3 yang belum efektif. Nah, apakah itu memang sesuai dengan teori? Yang 3 belum efektif itu dengan kenyataan yang ada di lapangan, sesuai nggak? Tua Ibu. Sesuai. Oke ya, berarti kan bagus ya, matching semuanya. Sudah disampaikan kepada kepala Bapendanya atau informan utamanya, kemudian saran yang Muti buat itu sudah disampaikan. Harus apa, harus apa, harus apa gitu sudah disampaikan belum? Sudah Ibu, saya sudah menyampaikan kepada pihak terkait terkait saran yang saya sampaikan dan alhamdulillah sarannya diterima Ibu. Mm-mm. Apa komentar dari informannya? Bagaimana Ibu? Apa komentar dari informannya setelah mendapat saran dari Muti? Kalau untuk komentarnya, beliau mengatakan baik sarannya mungkin bisa ditinjau ulang gitu Ibu. Oh gitu, ditinjau ulang ya. Terus juga Ya, lalu apa katanya lagi? kata juga bagus nanti saya bisa merekomendasikan kepada teman-teman yang ada di situ gitu mungkin pada saat melakukan rapat. Gitu ya. Ya oke. Jadi kan intinya begini, pada saat Muti Ibu menilai sekarang sudah bisa mempertahankan memang penelitian saya itu layak untuk lolos gitu ya sebagai syarat Muti untuk memperoleh gelar sarjana terapan. Karena Ibu lihat ini dari mulai SUR ya, masukan-masukan dari Ibu, kemudian langkah ketika turun ke lapangan ya, bagaimana cara menjawab fenomena, kemudian bagaimana cara menggali data menggunakan teori dari Siagian gitu ya. Ibu sudah lihat dan memang bagus gitu ya. Ibu hanya menyarankan kepada Muti bahwa sebagai nanti lulusan sarjana terapan prodi AKP ya, ini eh, ilmu yang Muti peroleh selama 4 tahun di sini, kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis ya, dalam bentuk skripsi, nanti itu bisa dipraktekkan secara langsung oleh Muti di dunia kerja dan di dunia industri, begitu ya. Nah, jadi kan memang saya penelitiannya tentang perencanaan penerimaan. Memang kan ada mata kuliahnya begitu. Jadi kan harapan Ibu memang Muti sebagai alumni dari AKPE itu betul-betul nanti bisa mengimplementasikan kemampuan Muti di dunia nyata pada saat bekerja. Gitu Muti ya? Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Ya, oke. Mungkin dari Ibu cukup segitu ya. Mangga silakan dikembalikan lagi kepada Ambu. Ya, selamat Muti. Tur nuhun Bu Baik Ibu, Dokter terima kasih Mia. banyak Ibunya. Selanjutnya mangga Pak Suji untuk memberikan arahannya. Terima kasih Pak Suji, dalam kondisi sakit masih bisa melaksanakan tugas. Hatur nuhun dan cepat pulih kembali Bapak. Mohon Bu, mohon maaf sebelumnya belum bisa hadir langsung ya terkendala belum pulih ya. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi kepada Prodi ya sebagai pimpinan juga penyelenggara sidang. Sebelumnya mohon izin kepada Bu Dr. Chandra Dewa ini sebagai pembimbing ya untuk saya dapat mendiskusikan ya hasil dari penelitian Mutiara dan juga tadi Bu Dokternya ya sudah membahas secara komprehensif. Ya, saya hanya menambahkan saya di sini. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu kepada Mutiara ya sudah menyelesaikan ya hasil dan melakukan hasil penelitiannya ya dari yang kemarin sudah bersama saya juga ya untuk sidang usulan risetnya. Em, saya sudah lihat ya kemarin juga sudah dari pas sudah dikirim saya sudah cek secara em, penulisan sudah beberapa tadi sudah dibahas. Ada sedikit apa ya? Ada beberapa nantilah saya di share lagi ya. Tadi ada sudah saya tandai ada beberapa yang penulisan minor lah ya.
perlu perbaikan teknis penulisan ya. Seperti tadi ada beberapa, ya ini hampir semua ya dialami oleh teman-teman mengenai perbedaan penulisan awalan di sama kata depan di ya, yang menyatakan tempat itu di itu digabung ya. Masih ada beberapa sedikit ya, belum sesuai dengan kaidah penulisan. Terus tadi nah mengenai ini ya kesimpulan dan saran ya, yang mana kan tadi sudah sempat disinggung juga oleh Bu Dr. Mia ya. Sini kan kita sarjana terapan, di mana ini harus juga langsung em, apa di sebisa mungkin ya bisa menjadi masukan nyata ya bagi instansi ya, dalam hal ini Bapenda ya. Nah, tadi saya kan semua perhatikan juga sudah disampaikan ya oleh Mutia bahwa ada 3 ya, tadi dari 7 ada 3 yang em, kurang ya. Di salah satunya ada di pengumpulan data ya. Saya bisa saya cerna di sini sih. em, ada salah satu poin kurangnya jumlah SDM ya, apa betul seperti itu, Mutiara? Gimana? Halo? Ya betul, Tidak. kurangnya jumlah SDM itu karena data itu harus dilakukan pemutaran wajib pajaknya. Nah, itu terdapat kendala di SDM-nya untuk melakukan uji langsung di lapangan untuk pemutakhiran data wajib pajaknya itu, Bapak. Oke. Nah, itu yang menyebabkan bahwa ada beberapa datanya jadinya tidak akurat seperti itu ya. Oke. Betul, Bapak. Nah, untuk sarannya seperti apa nih? Untuk khusus yang ini dulu deh, pengumpulan data ini kan Kalau masih kurang nih. melakukan kolaborasi dengan BPN sih, Bapak, karena kan BPN ini bertugas pada bidang pertanahan gitu, Bapak, yang mungkin terjun langsung juga ke lapangan terkait pemutaran dan wajib pajaknya gitu, Bapak. Oke. Kolaborasi dengan BPN ya. Oke, ya itu bisa dilakukan saya kira, dan juga ya itu hal yang cukup bisa dilaksanakan ya kalau menurut saya. Nah, ini sudah dicantumkan belum di sini di bab 5? Di bagian mananya, Bapak? Nah, oh di saran ya, saran praktis ya. Oke, tadi saya masih bilang. Kita penulisan. Kolaborasi dengan bersama Badan Pertanahan Nasional, kayak integrasi data dengan PBB. Untuk ininya apa? Pengumpulan data, terus tadi itu sama di apa pelaksanaan ya. Kalau di pelaksanaan seperti apa tuh? Bisa di ini lagi nggak? Dijelaskan lagi. Kurangnya seperti apa nih pelaksanaan? Oh, tadi kan di jumlah SDM ya. Nah, di Kalau tahap misalkan sebelumnya kan, Bapak, Mm-mm. iya Bapak, betul Gimana? Bapak, karena pada tahap itu kan melaksanakan seluruh rangkaian. Halo? Kurang terdengar? Halo? Mutiara kurang terdengar. Nah, ya, Tes, tes. coba. Nah, ya, coba diulangi lagi. Mungkin kalau dari tahap pelaksanaannya, terkait pelaksanaannya ini ada kendala. Halo, tidak terdengar. Bisa dicek lagi mic-nya nggak? Mesti yang di laptopnya jangan di mute nanti. Iya, Ibu. Tapi jadi feedback. Tapi jadi feedback ya. Kalau di mute nggak kedengeran. Iya, kayaknya yang di ruang sidangnya di mute aja. Nah, gitu. Coba. Nah, Mungkin ya. gini aja, Bapak. Ya, gini. Dari tahap pelaksanaan ini karena Aduh, feedback. ya Bapak, Nah,
Tes tes terdengar. Feedbacknya. Tes tes. Nah, tapi feedback ya. Iya betul Bapak. Kok tadi bisa ya? Yang di AKP ini berarti yang di AKP ini aja nih. Nah, Tes tes. oke. Ya, dengar. Ya udah terdengar Muti. Ya terdengar Muti. Silakan. Dijelaskan yang Tes tadi tes. pelaksanaan. Ya, Ah, ya. Mungkin nah, izin menjelaskan Bapak terkait ya. tes 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 tes. Oke, Apakah ya sudah terdengar terdengar. Bapak? Ya, terdengar. Oh, Silakan jelas. maaf Bapak, ya izin Ya, ya, menjelaskan Bapak. ulang terkait pada tahap pelaksanaan penerimaan PBB ini. Kan pelaksanaan ini melaksanakan terkait seluruh rangkaian alternatif yang telah ditentukan di tahap sebelumnya. Nah, Bapenda Ya, Kota Bandung ini memiliki alternatif-alternatif yang cukup menarik dan cukup banyak untuk menarik wajib pajak untuk bayar pajaknya. Namun, dalam proses pelaksanaannya ini masih terdapat kendala, yaitu kurangnya SDM untuk terjun langsung dalam melaksanakan pengelolaan PBB-nya gitu, Bapak. oke, berarti masih sama di jumlah SDM juga ya, seperti itu ya. Betul, Bapak. Oke. Nah, di sini kan kalau menurut teori dari yang apa, yang si Agian dan juga tadi Zulkifli ya, yang Mutia ambil ya. Ini kan ada pada saat metode pelaksanaan ini kan ada panduan teknis dan juga menentukan siapa pejabat ya atau unit organisasi ya. Berarti dalam hal ini penentuan SDM-nya siapa aja nih yang bisa apa terjun ke lapangan ya, pelaksanaan seperti itu. Nah, dalam menentukannya ini prosesnya seperti apa nih? Menentukan ditunjuk nih orang A, B, C nih dari misalnya sejumlah SDM-nya misalnya ada 10 orang misalnya 5 orang siapa aja nih yang terjun. Nah, ini prosesnya seperti apa tuh kalau kayak gitu di Bapenda Baik, Bapak sendiri? izin menjawab. Mm-mm. Kalau untuk prosesnya itu karena di bidang sub-bidang PBB-nya sendiri hanya berjumlah kurang lebih 22 atau 16 gitu. Jadi Mm-mm. yang terjun langsung ke lapangan itu hanya yang tim pelaksana aja kurang lebih 4 orang gitu Bapak. Jadi tim pelaksana ini juga kadang kelewalahan karena mereka juga merapel tugas-tugas lain gitu yang Bapak yang ada di kantornya. Oke. Hmm. Oke, di sini ada 20 staf ya, Kepala Subbidang PBB P2. Berarti saya konfirmasi lagi, berarti sih kan ini PBB P2 ya. Nah, ini di Kasubidnya membawahi 20 staf khusus di PBB P2 seperti itu. Betul Bapak. Oke, 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 oke. Nah, untuk ininya sendiri, apakah dalam prosesnya ada rolling gitu, atau misalnya tetap aja itu orang-orangnya? Apakah ada rolling dengan bagian lain itu atau gimana? Mungkin tidak ada sih Bapak. Oke. Berarti ini masih nyambung ya. Maksud saya sarannya bisa juga tetap kolaborasi juga dengan BPN seperti itu. Nyambung ke yang tadi? Enggak. Nyambung sih Bapak karena kan BPN itu bertugas khusus untuk bidang pertanahan gitu daripada Bapenda yang terjun langsung ke lapangan lebih baik tim BPN aja yang eh,
terjun langsung ke lapangan untuk pemutakhiran data. Nah, sehingga Bapenda ini hanya bekerja di kantor saja terkait dengan pengelolaan pajaknya, terkait proses pembayaran atau Hmm, penerimaannya atau seperti gitu. Oke, oke, oke. Eh, ya, dari segi jumlah SDM kurang sih emang ya paling sarannya sih ya emang menambah jumlah SDM ya. Ini saya juga sudah baca ada sarannya peningkatan jumlah SDM. Cuman kan seperti kita tahu kalau misalnya pengadaan CPNS itu kan agak tidak semudah itu ya. Kita pengen nambah, pengen ini gitu ya, nggak tidak seperti yang apa swasta, misalnya perusahaan swasta yang emang oh kita kurang ya udah kita buka lowongan, tentunya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia seperti itu ya anggaran. Nah, kalau ini kan biasanya dari Pemda, Pemkot gitu ya, anggaran juga sama dan juga nanti ke pusatnya lagi ke Kementerian Keuangan gitu ya seperti itu. Dan itu seringkali misalnya Bapenda aja ya, dalam lingkup Bapenda ada kurang misalnya butuh 10 orang misalnya atau bisa jangan 10 ya, butuh satu aja atau dua orang tambahan aja. Itu kadang-kadang sudah diajukan tiba-tiba tidak tidak apa tidak di ACC misalnya dari Kementerian Keuangan karena memang dananya eh, tidak apa ya tidak teralokasi ke situ gitu. Misalnya ada penyesuaian lah ya karena kan mengalokasikan seluruh nasional ya seperti itu. Nah, em, saran selain menambah SDM dan juga apa ya dan juga tadi berkolaborasi kira-kira ada lagi nggak selain itu karena yang mengingat tadi ya kalau misalnya peningkatan jumlah SDM ya seperti itu gitu ya apalagi ya untuk CPNS itu kan terbatas seperti itu ada dari segi Mutia itu sendiri dari sisi Mutia dan juga dari melihat dari apa selama kemarin ya ke lapangan jika memang penyuluhan SDM itu agak sulit gitu ya ada saran yang dalam jangka pendek bisa ditempuh nggak nih oleh Pemda itu untuk mengatasi kekurangan jumlah SDM ini? Baik, Bapak izin menjawab terkait Hmm. saran yang kedua, itu menambah jumlah meningkatkan SDM itu eh, ya betul Bapak, memang kalau menambah SDM itu mungkin alur administrasinya itu cukup panjang Hmm. dan Ya, bahkan harus melibatkan pihak-pihak terkait ini cukup lama gitu durasinya. ya. Maka dari itu saya memberikan saran untuk dapat berkolaborasi atau eh, melakukan dengan mahasiswa magang gitu Bapak, Hmm. melakukan atau mengadakan oprek terkait magang, namun dibarengi dengan pemberian pelatihan khusus juga terkait pengelolaan PBB. Karena selama ini di Bapenda Kota Bandung ini terkait dengan mahasiswa magang yang diterima itu hanya diberikan tugas-tugas ringan gitu Bapak dan tanpa adanya seleksi. Jadi mungkin untuk masuk di teknisnya gitu jadi agak tidak memungkinkan dan tidak bisa dilakukan gitu. Jadi saran saya itu dengan melibatkan mahasiswa magang namun dibarengi bimbingan teknis atau open recruitment dengan jurusan-jurusan yang sesuai gitu. Mungkin jurusan perpajakan atau jurusan ekonomi dan lain sebagainya. Ya, oke ya, emang riskan juga ya kalau misalnya masih magang langsung ke teknis ya. Tapi ya itu betul masukannya, kayak bisa bisa dipertimbangkan ya oleh Bapenda. Tadi juga emang dikaji ulang ya katanya. Ya itu magang dengan bimbingan teknis mungkin di yang membantu ke lapangan, tapi misalnya masih apa ya ada pembimbingnya gitu ya, pembimbing utamanya. Kalau misalnya untuk ini untuk tadi nyambung ke ini apa bimbingan teknisnya itu dilaksanakannya rutin nggak sih untuk pegawai yang sudah ada ini? Kalau dilaksanakan itu satu tahun mungkin 2 kali gitu Bapak Hmm, berdasarkan informan yang saya dapatkan. Oke, Jadi satu tidak tahun dua mesti kali. di ah, bagaimana Bapak? Ya satu tahun 2 kali aja ya. Betul Bapak. Dan itu beda-beda bidangnya gitu Bapak, kan Bapenda ini memiliki banyak bidang. Nah, pelatihan ini tidak hanya di bidang PBB saja, mungkin di tahun tersebut itu mungkin bidang yang lain. Oke. Nah, untuk ini ya apa namanya? Tadi kan saya kalau nggak salah ada
udah ada pakai aplikasi ya. Nah, IPBB Marios ya ini. Berarti ini kan Bet- untuk Bapenda Kota Bandung ya. Iya Nah, ini Bapak, itu eh, untuk apa aja nih si Imarios ini tuh apa si bisa wajib EPBB Marios ini berbasis elektronik yang bisa di-download melalui eh, HP Android. Nah, tetapi isinya itu dapat diakses untuk melakukan mungkin mendownload terkait SPPT, pembayaran SPPT, atau hmm, mengajukan pengaduan terkait keberatan atas pajaknya gitu Bapak. Jadi dapat melalui handphone saja tanpa harus datang ke kantor Bapendanya gitu Bapak. Oke, berarti itu mah aplikasinya buat wajib pajak untuk mempermudah proses pelaporannya seperti itu. Betul Bapak. Betul Bapak. Kalau misalnya untuk antar pegawainya itu ada nggak udah pakai aplikasi nggak? Kan ini ada 7 langkah nih. Untuk menggabungkan ketujuh itu bisa ada penggunaan aplikasi nggak untuk internalnya antar bagian? Oh, mungkin ada yang eh, adanya itu Marios Bapak. Marios aja ya. Berarti antar internalnya belum ada yang saling terintegrasi misalnya dari bagian yang dari mulai dari tadi tahap 1 ya, mengumpulkan data, terus pelaksanaan sampai evaluasi gitu. Ada ini nggak dari antar bidang gitu? Pakai aplikasi nggak? Maaf Bapak, yang saya jawab tadi itu terkait aplikasi teman PBB yang untuk wajib pajak, namun Mm-mm. untuk di internal Bapendanya itu eh, aplikasinya EPBB Marios itu. Jadi untuk memudahkan Hmm. para pengelola pajak dalam mengakses atau melakukan verifikasi dan juga eh, mengecek terkait wajib pajak tersebut gitu Bapak. Oh ya berarti koreksi berarti si IPB Marios ini bukan hanya buat wajib pajak tapi juga untuk pengelolanya kan, buat pihak Bapendanya gitu kan. Antar bagiannya udah menggunakan Marios ini seperti itu. Betul Bapak, Oke. kalau untuk Bapendanya menggunakan EPBB Marios, namun untuk wajib pajak itu Bapenda meluncurkan aplikasi yaitu teman PBB sendiri yang dapat Hmm. diakses wajib pajak melalui gadget gitu Bapak. Dan itu baru sih Bapak tahun 2023 peluncurannya, jadi bisa digunakan itu baru kemarin 2024. Yang mana yang PBB tadi yang buat wajib pajak. Oke. Nah, sementara untuk yang Imarios ini dari kapan nih? Dari baru Bapak 2021, pokoknya selama COVID itu Bapak. Oh, oke. Ya ini blessing, another blessing in disguise ya jadinya semenjak COVID ya jadi meluncurkan ini ya berarti ya. Oke, nah ini harusnya sih Oh, nggak tahu. bisa dimaksimalkan ya. Tadi kan saya lihat dari yang, nah itu nyambung ya. Kalau yang evaluasi kan ada 3, salah satunya evaluasi ya. Kalau evaluasi itu pasti kurangannya nyambung dari yang tadi 2 itu tuh, kumpul data sama pelaksanaan kan. Nah, kalau yang saya lihat sih ini bisa apa ya? eh Monitoring ini tadi yang kendala yang SDM itu ya ini mungkin bisa lebih dimaksimalkan lagi penggunaan Mariosnya itu ya. Tadi kan SDM kurang untuk terutama untuk survei lapangan ya. Itu kan kurang bisa apa maksud saya? Bisa em, ada update berkala mungkin ya di Mariosnya. Jadi nanti bisa diintegrasikan. Mungkin ini bisa jadi masukan saran juga ke instansi bahwa Mariosnya bisa dimaksimalkan. Jadi em, proses survei ke lapangannya bisa dimonitor lewat Imarios itu gitu. Jadi maksud saya dari yang misalnya kan tadi ini kemungkinan kan kurang apa ya, lapor ya wajib pajak ini lapornya tidak berkala mungkin ya. Jadi misalnya tadi ada yang contoh kan yang tercatat ada 1.000 meter tanah ya kalau nggak salah. Tiba-tiba pada saat di survei lapangan tahunya udah dibangun gitu kan. Itu tidak ini ya, tidak terjadi tidak jadi PBB ya berarti kan kalau misalnya udah jadi bangunan. Nah, hal-hal seperti itu seharusnya sih bisa bisa dimaksimalkan melalui aplikasi itu dan juga mungkin bisa ini ya apa mungkin ada semacam reward ya bagi
wajib pajak yang melaporkan secara berkala mungkin seperti itu ya. Jadi misalnya bangunan sudah dibangun misalnya tanggal atau jadi ya bangunannya jadi di tahun 2024 bulan Agustus misalnya udah jadi nih. Nah, siapa yang melaporkannya dalam waktu 30 hari misalnya dapat reward seperti itu. Atau mungkin bisa apa namanya kolaborasi tadi kan udah sama BPN ya. Ini udah belum nih kolaborasi dengan dinas perizinan yang menerbitkan IMB izin mendirikan bangunan sudah dimasukkan belum masuk ke sana. Belum, Bapak. Nah, itu juga bisa masuk ke saran karena tiap ngebangun, apalagi bangunan besar ya, bangunan kecil aja, rumah-rumah aja kan itu harus ada IMB ya. Nah, itu kan bisa berkolaborasi dengan IMB, ya Dinas Penerbit IMB ya, Dinas Perizinan ya di Kota Bandung. Itu Bapenda berkolaborasi dengan IMB, jadi bisa dilihat tuh IMB yang terbit selama tahun 2024 misalnya, atau selama per bulannya itu ada berapa, nanti bisa langsung terjun misalnya seperti itu. Itu kan kalau misalnya kayak gitu, maksud saya tidak terlalu berat ya untuk ya tadi mengakali bahwa kekurangan SDM tadi gitu. Ya saran yang kedua itu. Mungkin itu bisa dimasukkan ke sarannya. Kalau menurut saya itu bisa dimasukkan lagi. Nah, itu juga bisa didiskusikan lagi lah ya dan pembimbing dan juga nanti bisa disampaikan juga deh ke instansinya. Mudah-mudahan bisa di ini gitu. Ya. Kan saya lihat ini baru sama BPN aja kan ya tadi sarannya. Ya, itu juga udah bagus. Nah, cuman tadi kalau untuk menjawab ya yang tadi ya yang dicontohkan oleh Mutiara ya yang di tadi ada tanah ternyata pada saat survei sudah ada bangunan dan itu tidak terlaporkan. Kalau menurut saya itu harus kolaborasi dengan dinas perizinan juga gitu. Saya lupa nama dinasnya apa. Pokoknya ada di perizinan itu juga kan sama ya mereka kalau saya sudah pakai aplikasi ya di USUS Bandung itu udah pakai aplikasi untuk mengajukan perizinan ya IMB dan juga izin usaha dan seperti itu udah mulai pakai aplikasi juga gitu. Jadi menurut saya itu bisa dijadikan saran juga gitu ya untuk memperkuat lah ini nanti sarannya. Gitu. Untuk pembahasan sih tadi sudah cukup runut ya rinci bagaimana permasalahannya dan juga apa yang terjadi sebenarnya ya dari tiga permasalahan itu. Gitu. Itu ya paling dari saya dan tadi dari segi penulisan sedikit lah ya itu Bang. Dan juga dari ada beberapa spasi yang tidak konsisten juga ya tadi bisa dicek lagi lah ya di berbagai halamannya. Mungkin nanti saya bisa kirim lagi draftnya. Nanti udah saya tambah juga. Itu mungkin ya dari saya itu saja. Saya sudah cukup baik. Saya sekali lagi selamat ya. Mutiara sudah sampai kapan. Saya kembalikan kepada Ibu Kapolri, Bu Dr. Salim. Baik, Bapak, terima kasih Pak banyak atas Suji saran dan atas masukannya, Bapak. pertanyaan dan arahannya. Berikutnya mangga dipersilakan kepada pembimbing Ibu Dr. Hajah Chandra Dewini untuk memberikan pertanyaan atau arahannya. Mangga Ibu. Baik, terima kasih Ibu Kaprodi atas kesempatannya. Yang pertama saya aturkan terima kasih pada para penguji yang sudah berkenan hadir hari ini, Ibu Dr. Mia dan Pak Dr. Suji Abdullah, juga kepada Ibu Kaprodi yang sudah memberikan kesempatan kepada kandidat atas nama Mutiara Cahyani untuk hari ini bisa melaksanakan sidang. Saya apresiasi atas apa yang sudah dilakukan oleh Mutiara berkenaan dengan proses penulisan tugas akhir atau skripsi ini. Secara umum yang bersangkutan mengikuti seluruh proses bimbingan dengan sangat baik, juga mengikuti arahan-arahan baik dari para pembahas maupun dari kami sebagai pembimbing. Saya juga apresiasi bahwa Mutiara mampu menulis artikel di jurnal begitu ya. Ini merupakan satu pengalaman yang saya pikir sangat penting ya, terutama ketika nanti kita akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, seringkali hal-hal seperti ini ditanyakan ya atau dipersyaratkan. Sehingga mudah-mudahan pengalaman melakukan riset dan melakukan atau menulis
artikel jurnal di program Diploma 4 ini bisa menjadi bekal untuk Mutiara ke depannya. Terlepas dari masih adanya kekurangan di dalam tulisan ini, saya pikir itu wajar ya Mutiara ya. Jadi silahkan dikompilasi begitu ya seluruh revisi-revisi yang masih diberikan hari ini. Kemudian tentu kita ingin yang terbaik yang kita tampilkan di dalam tulisan kita. Jadi selesai dari sidang ini, silahkan jangan kendor semangatnya untuk terus memperbaiki ya. Nah, karena tentu saja kita ingin memberikan kebermanfaatan untuk semua pihak ya. Khususnya bagi para pembaca di kemudian hari. Nah, jadi mudah-mudahan yang kita tuliskan, yang kita publish begitu memang betul-betul yang sudah hasil final ya. Nah, revisi terakhir. Nah, jadi nanti selepas ini Muti diidentifikasi ya apa saja yang masih menjadi catatan ya. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, semuanya sama ya. Nah, karena ini tulisan ilmiah, jadi tentu harus mengikuti pedoman. Kemudian juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu ya untuk sebuah tulisan ya. Nah, baik itu tadi dari Bu Dr. Mia, saya setuju untuk diabstrak, silahkan diperbaiki lagi ya. Kemudian dari Pak Dr. Suci tadi disebutkan berkaitan dengan pembahasan maupun kesimpulan dan saran, silahkan nanti dibenahi kembali ya. Karena ini sidang, barangkali kalaupun saya sudah sangat tahu begitu isi tulisannya ya, tapi tetap saja harus ada proses pengujian ya. Oke. Satu saja mungkin pertanyaan dari saya. Apa ya? Tadi disebutkan ada program yang dilakukan oleh Bapenda untuk bisa mengoptimalisasi penerimaan khususnya dari sektor pajak PBB ya. Nah, kalaupun ini judulnya berkaitan dengan perencanaan ya, nah tentu ini juga tidak terlepas dari seberapa banyak yang sudah dihasilkan oleh Bapenda, yang sudah bisa diperoleh oleh Bapenda pada tahun-tahun sebelumnya maupun prediksi di tahun-tahun yang akan datang. Oke. Tadi disampaikan ada dua hal yang seringkali dilakukan, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Nah, boleh secara singkat saja Mutiara jelaskan apa perbedaan dari intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang pajak. Silakan. Baik Ibu, izin menjelaskan terkait program intensifikasi dan juga ekstensifikasi. Kalau untuk program intensifikasi yaitu program yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kalau terkait untuk ekstensifikasi yaitu bagaimana Bapenda Kota Bandung ini dapat menerima penerimaannya itu, Ibu. Boleh dilengkapi lagi jawabannya ya, coba diingat lagi. Atau boleh kasih contoh di konkret itu kalau intensifikasi itu yang seperti ini. Kalau yang ekstensifikasi yang begini. Gimana tuh? Iya, baik Ibu. Baik Ibu, kalau untuk intensifikasi, bagaimana Bapenda Kota Bandung ini dapat meningkatkan penerimaannya melalui tadi ada beberapa program, yaitu adanya teman PBB atau aplikasi teman PBB untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian ada melalui pembayaran PBB ini melalui kris dan juga virtual account yang tertera pada SPPT PBB. Kemudian ada juga pelatihan dan juga pengembangan dari pihak PBB-nya untuk
meningkatkan kemampuan Bapendanya dalam mengelola pajaknya gitu Ibu. Kalau untuk ekstensifikasi ini terkait berapa menargetkan terkait jumlah wajib pajak ini menghasilkan tambahan wajib pajaknya yang dapat berpartisipasi itu. Jadi terkait dengan meningkatkan potensi itu di ekstensifikasi Ibu. Jadi Yes. contohnya Itu adanya penyisiran data wajib pajak tadi untuk menambah terkait potensi-potensi potensi wajib pajak. baru ya. Oke. Cukup, terima kasih Mutiara. Sekali lagi selamat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama proses bimbingan. Sukses selalu. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Terima kasih Bu Kaprodi. Dari saya cukup. Sami-sami Ibu Dr. Haja Chandra Debini, Terima kasih. alhamdulillah untuk pengujian Mutiara sudah selesai. Terima kasih Bu Dr. Haja Chandra Debini yang sudah menghantarkan Mutiara sidang pada hari ini. Juga Bu Mia, Pak Suji, terima kasih yang sudah menghantarkan Mutiara bisa sidang pada hari ini. Mohon izin Mutiara akan diyudisiumkan nanti bersama-sama dengan kandidat lainnya di sore hari, sehingga kami akan menutup sementara sidang atas Mutiara dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Ambu. Sami-sami Bu Mia, hatur Turun, nuhun. Bu. Hatur nuhun, Bu Lanjut Bu Chandra. Dr. Haja Dewini. Ya, siap. Pak Suji udah ada, alhamdulillah. Enggak. Mangga, Ibu. Siap, Ya. hatur nuhun. Pak Udin, mohon dipersiapkan untuk kandidat berikutnya. Yang keempat, masih bersama pembimbing Ibu Dr. Haja Chandra Dewini dengan para pembahas, Bapak Dr. Ahmad Jainimita beserta Pak Suji, dengan kandidat Husni. Silakan Husni menempati kursi yang sudah disediakan. Husni sudah siap? Lagi. Oh, lagi persiapan. Mangga, silakan. Persiapkan dulu. Tes dulu mikrofon sama PPT dulu ya. Apakah sudah dilihat? Tes, apakah sudah terlihat ya kamu untuk layar? Sudah. Mikrofonnya udah Baik, kamu bagus. sudah Ya. siap. Iya, siap. Dengan sudah siapnya Husni Ibnu Sabili, mohon izin terlebih dahulu kepada pembimbing Ibu Dr. Haja Chandra Debini. Kami akan memulai saja, langsung mempersilakan Husni untuk mempresentasikan TA-nya. Waktu kurang lebih 10 menit. Berikan paparan yang terbaik dan harus bisa meyakinkan kami supaya kami bisa memutuskan pada hari ini Husni bisa lulus ya penyelesaian studinya. Mangga dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Ibu Dr. Mas Halimah SIPMSI selaku Ketua Sidang sekaligus Ketua Prodi Administrasi Keuangan Publik. Yang terhormat Ibu Dr. Chandra Dewini SIPMSI selaku pembimbing. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Zaini Miftah SIPMAP dan Bapak Suji Abdullah Saleh STMST selaku penguji, serta para hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Husni Ibnu Sabili dengan NPM 1701042100002
mahasiswa program studi Administrasi Keuangan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Teknik Politik, Universitas Pajajaran. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Penganggaran Pendapatan Usaha di PTX Persero. Adapun agenda presentasi hari ini adalah sebagai berikut. Penganggaran merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Bagi PTX Persero, penganggaran pendapatan usaha sangat penting karena menjadi dasar perencanaan keuangan, pengalokasian sumber daya, serta pengukuran kinerja keuangan. Namun, pada tahun 2023, realisasi pendapatan perusahaan hanya mencapai 63,65% dari target anggaran, menurun drastis dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 113,65%.